Pernah nggak sih kalian lihat saham yang harganya murah banget, terus langsung kepikiran, wah ini kesempatan emas. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kasus yang paling menarik dan juga paling beresiko di bursa kita, saham PT Bumi Teknokultura Unggul atau BTEK. Kita akan bedah sama-sama ada apa sebenarnya di balik harga murahnya itu. Coba bayangin, harga sahamnya ada di level belasan rupiah per lembar. Buat banyak investor pemula, ini kelihatannya kayak jackpot kan? Kesempatan beli borongan. Tapi tunggu dulu. Apakah harga murah itu selalu berarti barang bagus? Disinilah kita perlu hati-hati. Karena dalam dunia saham, harga yang kelihatannya murah seringkali cuma sebuah jebakan yang menyembunyikan masalah besar. Oke, ini dia peta jalan kita untuk membedah kasus BTEK. Kita mulai dari kenalan sama perusahaannya, lalu kita intip angka-angka keuangannya, kita cari tahu biang kerok masalahnya, lihat upaya penyelamatannya, dan terakhir, yang paling penting, putusan akhirnya. Sebagai investor, kita harus gimana? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, kenalan sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya BTEK ini? Jadi, pijakan awal BTEK ini sebenarnya di bisnis bioteknologi dan kehutanan. Kelihatannya aman ya? Tapi kemudian mereka mengambil sebuah langkah yang super ambisius, sebuah pertaruhan besar yang mengubah segalanya. Mereka terjun ke industri pengolahan kakao. Nah, disinilah ceritanya jadi seru sekaligus, mengerikan. Nah, lihat fasilitas pengolahan kakao ini. Seharusnya ini jadi angsa emas mereka, jadi mesin pencetak uang baru. Tapi kenyataannya, angsa ini malah punya utang segunung, yang akhirnya jadi beban raksasa dan nyaris menenggelamkan seluruh perusahaan induknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur, angka-angkanya. Karena di laporan keuangan, nggak ada yang bisa disembunyikan. Dan di kasus BTIK ini, angka-angkanya udah kayak lampu merah yang menyala terang benderang. Coba deh, kita lihat polanya di sini. Asetnya turun terus. Utangnya nggak mau kalah, membengkak. Nah, ini yang paling fatal. Lihat deh baris ekuitas. Itu loh, nilai bersih perusahaan yang jadi hak kita sebagai pemegang saham. Angkanya udah anjlok parah, hampir amblas. Bisa dibilang isinya udah hampir kosong. Wow, hampir 89% pendapatan hilang dalam setahun. Ini bukan sekedar bisnis lagi lesu ya. Ini ibaratnya mesin mobilnya udah rontok di tengah jalan tol. Benar-benar berhenti total. Udah pendapatannya anjlok, ternyata mereka juga bakar uang lebih dari 420 miliar rupiah. Jadi bukan cuma mesinnya mati, tapi tangki bensinnya juga bocor parah dan isinya tumpah kemana-mana. Lihat deh, marginnya minus semua. Artinya apa? Artinya, setiap barang yang mereka jual, mereka malah rugi. Gampangnya gini, jual barang harganya 10.000, tapi modal buat bikinnya 15.000. Ya boncos kan? Mana bisa bertahan bisnis kayak gini? Oke, angkanya udah teriak-teriak minta tolong. Kondisinya kritis banget. Sekarang, kita jadi detektif atau dokter deh. Kita coba diagnosis apa sih biang kerok dari semua ini? Dan ternyata biang keladinya itu terpusat di satu titik, bukan di mana-mana, tapi di satu anak perusahaannya, si GHCI ini, bisnis kakaonya. Disinilah pusat gempa finansialnya berada. Jadi ceritanya gini, si anak perusahaan ini kalap ngambil utang. Utang segunung yang jelas-jelas nggak bisa mereka bayar. Nah masalahnya, utang ini kayak virus. Dia menyebar, menginfeksi induk perusahaannya, dan mengancam bikin roboh satu grup perusahaan. Oke, kondisinya udah di ujung tanduk. Pilihannya cuma dua, bangkrut atau... Ada cara lain? Nah, mereka milih coba cara lain. Sebuah langkah terakhir yang putus asa lewat jalur hukum. Namanya PKPU. Apaan tuh PKPU? Gampangnya, ini kayak minta time out sama wasit di pertandingan. Perusahaan bisa stop dulu bayar utang-utangnya secara legal, biar bisa napas dan negosiasi ulang sama yang ngasih utang. Jadi dikasih kesempatan hidup lah sebelum dinyatakan KO. Dan hebatnya, berhasil lah. Setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya tercapai kesepakatan damai. Mereka dapat nyawa tambahan, sebuah kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Tapi jangan seneng dulu, ini bukan jaminan selamat sentosa. Ini lebih kayak mereka sekarang lagi jalan di atas seutas tali, di atas jurang kebangkrutan. Kesepakatan tadi itu talinya. Kalau mereka sampai salah langkah, gagal bayar lagi sesuai jadwal baru, ya udah langsung jatuh bebas ke jurang. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang paling penting buat kita semua sebagai investor. Dengan semua fakta ini di tangan, gimana nasibnya? Layak nggak sih kita sentuh saham ini?
Dengerin, bahkan wasitnya pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia, udah ngasih kartu kuning. BTX ini dimasukin ke papan pemantauan khusus. Itu kode dari bursa yang bilang, investor, lihat sini, yang ini ada masalah serius ya, hati-hati. Kutipan dari analisis profesional ini, wah kena banget. Instrumen spekulatif murni. Artinya apa? Artinya, lupakan deh analisis bisnisnya bagus atau enggak. Saham ini udah berubah jadi, ya tiket lotre. Jadi bedanya gini teman-teman, kalau investasi fundamental, kita lihat kesehatan perusahaannya untuk jangka panjang. Tapi buat BTX, udah nggak relevan lagi. Harga sahamnya sekarang gerak bukan karena bisnisnya jalan, tapi murni karena gosip dan spekulasi. Kira-kira mereka bisa bayar utang nggak ya bulan ini? Ini udah bukan investasi, ini murni tebak-tebakan. Oke, jadi sebagai mentor kalian, ini poin-poin penting yang harus kalian pegang. 1. Harga murahnya itu cuma fatamorgana. Resikonya, kalian bisa kehilangan semua uang kalian. 2. Nilai perusahaan buat pemegang saham udah hampir nggak ada. 3. Nasibnya cuma bergantung sama satu hal, berhasil atau gagal bayar utang. Dan yang terakhir, mau jual pun susah karena sahamnya nggak liquid. Jadi, apa pelajaran utama dari kasus BTIX ini? Gini, ini adalah studi kasus yang mahal harganya. Pelajarannya adalah harga saham murah bisa jadi jebakan paling berbahaya. Sebelum kalian beli, buka kap mesinnya, lihat kondisi keuangannya. Karena pada akhirnya, utang yang besar itu racun. Dan laporan keuangan yang sehat adalah satu-satunya kompas sejati, bukan sekedar grafik harga yang naik turun.